Selamat datang di channel Rumi Topik. Ada baiknya sebelum mendengarkan posisikan terlebih dahulu tubuh Anda dengan nyaman. Tenangkan perasaan Anda, santai, rileks, dan disertai dengan mengucapkan basmalah. Selamat mendengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Kita masuk ke final chapter ya untuk pembahasan Ramadan kita, esensial Ramadan ini yang senantiasa pertemuan-pertemuan di Ramadan ini, meskipun kita tidak bertatap muka, tetapi bertatap layar, tidak mengurangi sedikit pun esensi yang kita dapatkan dari pembelajaran-pembelajaran ini, sehingga apa yang sudah kita bahas senantiasa Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang esensi, menjadi Ramadan yang bukan hanya kebiasaan yang diulang-ulang, tetapi menjadi Ramadan yang penuh kontemplasi. Kita udah bahas bahwa Ramadan bukan hanya urusan timing atau 30 hari, tetapi berRamadan itu seumur hidup. Dan yang paling terpenting, bagaimana latihan-latihan di Ramadan ini kita aplikasikan di bulan-bulan berikutnya, karena yang terpenting adalah justru bagaimana pengaplikasian setelah kita mengalami retret 30 hari ini, atau latihan, atau kholwat, atau apapun itu namanya, yang sekali lagi start dari Ramadan yang sejati itu sebetulnya nanti di 1 Syawal ya. Jadi mudah-mudahan sekali lagi teman-teman ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah, kita mengalampaui atau melalui kontemplasi yang mendalam di 30 hari ini. Dan kembali judul hari ini adalah Minal Aizin wal Faizin. Jadi nanti kita akan kembali konteksnya untuk memahami apa sih esensi itu. Salawat serta salam juga kita lupakan, kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad SAW, kepada para sahabat-sahabatnya, tabi'in, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhir zaman. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita sejenak untuk rehat gitu ya, untuk belajar bersama lagi, untuk membuka pikiran, membuka hati kita, untuk kita berkontemplasi sesaat ke dalam diri kita. Dan sebelum kita mulai, sababiah orang tua kita lah kita bisa menikmati hidup ini, kita bisa sangat bersyukur terhadap hidup ini. Oleh karena itu ada baiknya kita mulai dengan mendoakan kedua orang ibu bapak kita. Kita doakan juga siapapun yang telah terlebih dahulu meninggalkan kita, dan siapa yang sedang sakit dalam keadaan musibah, senantiasa kasih sayang Allah memberikan kekuatan, ketabahan, dan wabil khusus mari kita sama-sama munajat siang hari ini. Kita sama-sama dilancarkan untuk dialirkan pengetahuan-pengetahuan, kesadaran-kesadaran, hikmah dan petunjuk yang senantiasa kita bisa mendapatkan sesuatu untuk memberikan esensial-esensial pemahaman. Dan tentu saja bukan hanya dari pengetahuan, tetapi bagaimana kita transformasikan kepada akhlak dan perilaku. Mari kita hening sejenak, santai dan rileks. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih Ibu dan Bapak, sahabat-sahabat semuanya. Senantiasa kita sudah hadir utuh di sini saat ini. Dan saya selalu mendisklaimer ya, meskipun ini sudah berulang-ulang, saya bicara di sini nomor satu bukan mau ceramah, bukan mau tausiah, bukan mau mengajari, bukan berarti lebih benar, paling benar. Tetapi hashtag kita seperti biasa, sebanyak-banyak yang kita tahu tuh lebih banyak yang kita nggak tahu. Jadi mending kita terus mencari tahu. Dan yang paling terpenting, terus membuka dan membuka dan membuka, biar kita bisa punya skill adaptif, di mana skill adaptif ini, perubahan ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan. Karena ketika kita tidak beradaptasi, maka kita akan stuck gitu ya. Dan selalu kita sesama murid yang terus-menerus mau belajar dan terbuka gitu. Ya, hari ini saya nggak terlalu jauh mundur gitu, karena mungkin ini jadi final modul ya, final modul di Babu Salam ini kaitan dengan esensial Ramadan yang kemarin-kemarin kita udah bahas. Dan topik besar kita untuk penutupan ini adalah Idul Fitri, Minal Aizin wal Faizin, dimana itu kan sering banget kita ucapkan ya nanti di hari raya, apalagi yang mudah-mudahan itu bukan hanya ucapan-ucapan yang kita messagekan dalam bentuk WhatsApp, status gitu atau apapun itu, tapi mudah-mudahan kita beneran Minal Aizin wal Faizin ini datang dari sebuah kesadaran dan pemahaman dan pengetahuan gitu. Baik,
Seperti biasa Ibu dan Bapak, saya izin menggunakan coret-coret ya supaya mudah untuk menggambarkannya, mudah untuk memvisualkannya. Jadi saya mau review sedikit. Jadi hari ini kita akan banyak review dan mudah-mudahan Ibu Bapak hilal-hilal yang kita dapatkan di awal-awal puasa ini udah mulai berhasil ya. Kita udah mulai ada perubahan dari bentuk perilaku, dari bentuk kebiasaan-kebiasaan lama gitu, karena kembali bahwa kalau kita bicara dalam konteks meramadankan diri gitu, membakar dosa itu adalah kebiasaan lama kita yang gak mau berubah. Dosa itu adalah kumpulan memori-memori penyesalan kita di hari-hari yang lalu, sehingga semua penyesalan atau bad habits lah kita sebut ya, kita udah bahas itu, kita pelan-pelan lepaskan gitu. Jadi kembali ya, mudah-mudahan juga Ramadan ini personal achievement kita. Saya selalu ulang-ulang, di bulan Ramadan ini kita latihan bersama, tetapi kita punya personal achievement masing-masing untuk merubah kebiasaan kita masing-masing. Karena kata kuncinya adalah kebiasaan. Dan ingat, saya selalu mengulang-ulang, hidup ini urusannya adalah keterampilan. Apa yang sering kita lakukan akan terampil, maka ketika marah sering dilakukan, kita akan terampil marah. Benci sering dilakukan, kita akan terampil benci. Bahagia kita latihan terus, kita juga akan jadi terampil dalam bahagia gitu. Sehingga tergantung kita mau melatih yang mana, itulah yang akan menjadi diri kita saat ini gitu. Makanya kenapa sih sistem ritual ayat-ayat di Quran itu mengalami pengulangan gitu ya, karena perubahan itu kalau nggak diulang-ulang nggak bisa gitu. Makanya kan kenapa Quran sampai bilang bahwa telah aku ulang-ulangi, diulang-ulang lagi, tapi ya kadang-kadang nggak berubah juga gitu ya, karena ya itu tadi, semuanya hanya bisa berubah saat semuanya terlatih dan menjadi sebuah aplikatif gitu. Gitu ya, teman-teman Ibu dan Bapak. Nah, saya mau mereview dulu sedikit ya, karena nanti kita akan bicara dalam konteks yang namanya minal aizin wal faizin gitu. Izin, saya pakai coret-coret seperti biasa. Kalimat atau kata yang kerap ketika di bulan ini berakhir gitu, itu ada esensial yang disebut dengan kata-kata minal aizin gitu. Ya cuman jadi lucu kadang-kadang ketika minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Jadi disangkanya minal aizin wal faizin itu artinya mohon maaf lahir batin, itu nggak nyambung ya sebenarnya gitu. Karena itu kan udah jadi udah jadi di semua kartu-kartu ucapan lebaran, meskipun sekarang kan udah nggak musim ya ucapan kartu lebaran, semuanya pakai digital gitu. Tetapi saya rasa ada hal yang esensial yang penting untuk kita sadari dalam perspektif yang disebut dengan kata-kata minal aizin gitu ya. Ini penting, ini perlu untuk kita pahami dulu gitu. Sehingga nanti endingnya disebut dengan yang namanya wal faizun gitu ya. Gitu. Jadi nanti kita akan mengerti minal aizin wal faizin itu apa. Baik ya. Kita awali dulu dari apa yang kita bahas di awal, teman-teman Ibu dan Bapak. Gitu ya. Ini perlu lah ya kita untuk pahami bahwa menariknya perjalanan Ramadan itu perjalanan mengembalikan kita ke fitrah. Gitu ya. Jadi kalau kita bicara kita ini fitrah dan kita menjauh dari fitrah, anggap aja ke sini menjadi dunia gitu kira-kira. Menjadi ilusi gitu. Menjadi sesuatu hal yang dalam tanda petik topeng gitu ya, filter gitu. Ya saya sebut saja dunia gitu intinya. Dan fitrah ini kan sebetulnya wal akhir gitu ya. Akhirnya kita tuh adalah kembali ke fitrah. Makanya ini sering disebut sebagai yang namanya akhirat gitu. Ya jadi dunia dan akhirat ini kan sebetulnya tidak berbicara tentang letak geografis, bukan gitu. Karena dunia adalah mental construction yang dibentuk dan yang diinstalkan kepada dirimu saat ini. Itu adalah duniamu. Maka fil art itu tempatnya bumi. Dunia itu adalah sudut pandangnya kita masing-masing. Makanya dunia kita nggak ada yang sama. Gitu ya. Tetapi balik lagi bahwa semua dunia kita akan selalu berbenturan dengan yang namanya wal akhir. Akhirat itu nanti kita sebut sebagai yang namanya realitas gitu. Makanya tidak akan ada yang menang melawan realitas, maka realitas akan selalu menang dalam hidup ini. Artinya nanti kita mengerti bahwa realitas itu adalah sesuatu yang sudah menjadi keniscayaan akan terjadi gitu. Makanya jangan ketukar. Jangan pengen keinginanku terkabul, tetapi bagaimana keinginanku diselaraskan dengan yang namanya realitas gitu. Ya karena dunia ini nanti akan erat kaitannya dengan ego kita, ekspektasi kita, keinginan kita, mau-mau kita. Di sini adalah dunia nih. Makanya ingat di Quran itu di surat 57 ayat 20, 21, 22, 23, dunia itu hanyalah permainan. Ini tuh
game aja sih sebenarnya gitu. Gitu ya. Ada kalah menang, ada rules-nya gitu. Tapi dunia ini permainan, tapi memang gak bisa diisi dengan main-main gitu. Bukan itu poinnya. Sehingga dunia kita ini perlu mengalami yang namanya update setting gitu. Update-nya apa? Mendekat menuju kepada realitas gitu. Makanya nanti kita akan bahas. Habis Ramadan itu nanti Syawal. Jadi Ramadan itu bulan pembakaran dulu. Di sini ya berarti ya. Jadi Ramadan itu adalah membakar dulu semua dunia-dunia kepalsuan-kepalsuan yang nempel ke kita gitu. Kan kita tuh banyak ketempelan ya Ibu Bapak. Ya, ketempelan konsep, ketempelan pengetahuan, ketempelan dogma, ketempelan doktrin gitu. Kita ditempelkan identitas, kita ditempelkan macam-macam. Sehingga harapannya adalah ketika meramadankan diri, semua tempelannya lenyap dan hanya tersisa dirimu yang sejati, sang fitrah itu sendiri gitu. Makanya kita udah bahas kemarin, fitrah kita adalah percikannya Allah. Percikannya Allah itu salah satu inti esensinya adalah apa? Welas asih atau yang disebut dengan yang namanya kasih sayang. Gitu. Jadi semakin menjauh kita akan dikuasai oleh yang namanya habits, mau nggak mau. Gitu ya. Jadi si habits ini yang justru akan mengontrol kita lebih dari 98%. 98% yang kita lakukan dalam keseharian itu sudah tidak berpikir lagi. Karena semuanya sudah dikontrol oleh yang namanya habits. Makanya kalau sekarang ada orang ngomong, aku tuh merdeka hidupnya, aku tuh punya free will. Sebenarnya nggak banget sih. Karena kenapa? Yang kita pilih itu sebetulnya bukan pilihan bebas, tapi pilihan terpaksa karena habits gitu. Gitu ya. Makanya nanti kalau ada kata-kata wal faizun itu adalah kemenangan. Siapa sih orang yang mendapatkan kemenangan? Orang yang sudah menang dari habits selamanya. Sehingga dia menentukan itu bukan karena kebiasaan lagi gitu. Tapi karena kesadaran. Dan merubah kebiasaan lama tuh nggak mudah. Makanya perlu waktu gitu. Gitu ya. Jadi kita pahami dulu bahwa konteksnya Ramadan itu adalah bulan pembakaran. Training month gitu. Sehingga nanti masuk ke Syawal itu adalah peningkatan. Nanti masuk ke Zulqa'dah itu adalah mendapatkan kaidah baru. Baru nanti masuk kepada Zulhijjah gitu. Makanya di Zulhijjah ini nanti ada 2 event besar yang namanya Hajj menuju dan kurban itu mendekat. Ya, akhirnya apa? Dari dunia yang jauh, dari filter yang jauh, dari ilusi yang jauh, mendekat. Makanya ini nanti disebut perjalanan menuju rumahnya Allah gitu. Perjalanan menuju kepada Baitullah gitu. Dalam artian, ya itulah kenapa nanti ada kurban di situ. Ya, nanti kita bahas ya, kurban itu kan bukan urusan sapi kambing, bukan. Haji itu bukan urusan ritualnya aja gitu, bukan gitu. Tapi ini semua rangkaian besar sih sebetulnya. Bahkan sebelum Ramadan itu kita masuk kepada proses yang namanya Isra Mi'raj gitu. Gitu ya. Jadi Mi'raj dulu, baru nanti diramadankan, baru nanti mengalami peningkatan yang namanya Syawal, baru mendapatkan makna-makna baru di Zulqa'dah, kaidah-kaidah baru tuh ada Zulhijjah, Hajj gitu. Jadi ada returning gitu, atau kembali gitu ya, atau menuju kepada esensial. Makanya Muharram itu disebut tahun baru. Tahun baru tuh apa? Dirimu yang membaru. Artinya apa? Membaru itu sebetulnya kembali kepada fitrahmu. Ingat ya, fitrah itu apa sih? Alamiah. Gitu. Jadi kita tuh udah terpapar oleh racun-racun yang palsu. Ya, menganggap bahwa nama adalah aku. Makanya namanya dijelekin sakit hati. Padahal kan yang dijelekin bukan dirimu, tapi namamu. Gitu. Karena apa? Terlalu melekat kepada nama, terlalu melekat kepada harta, terlalu melekat kepada jabatan, terlalu melekat kepada pengetahuan, terlalu melekat kepada yang akhirnya apa? Si kefitrahan alamiah kita ini pelan-pelan terkubur lah gitu. Tertutup gitu. Makanya kan konsepnya adalah innalillah, kamu datang dari fitrah, wa inna ilaihi rojiun, dan kamu akan kembali ke fitrah gitu. Gitu ya. Makanya minal aizin itu artinya adalah orang-orang yang kembali gitu. Kembali kepada alamiahnya. Marah itu bukan alamiah kita misalnya. Benci itu diajarkan. Dengki itu dibiasakan. Dendam itu dipupuk. Gitu. Karena balik lagi ya, benih kita semua tuh dasarnya adalah cinta sih sebenarnya. Jadi kalau sekarang cintanya hilang gara-gara beda pandangan, cintanya hilang gara-gara beda agama, beda suku, beda ras, beda dan seterusnya,
Nah, berarti kita lagi berputar-putar di wilayah dunia gitu. Makanya di wilayah permainan ini kalau kita nggak, ya ini kan nanti juga disebut maya ya, dunia maya gitu. Dan itu dunia yang sangat penuh dengan ilusi gitu. Gitu ya. Jadi kalau ada kata-kata minal aizin itu adalah orang yang mau kembali kepada alamiah gitu. Kembali kepada fitrahnya ilahiyah gitu. Gitu ya. Makanya orang-orang yang kembali ini adalah orang-orang yang menang, victory. Awas ya, ini menang di bulan Ramadan ini begitu satu Syawal, menang, menang tuh artinya menang dari lapar dan haus, terus satu Syawalnya bebas lagi makan gitu misalnya, kan nggak gitu juga gitu. Itu ya, karena kemenangan yang sejati itu adalah ketika kita sudah melawan diri kita yang lama gitu. Ingat ya, musuh besar kita tuh adalah old habits kita, diriku atau diri saya atau kebiasaan saya yang lama. Karena nanti saya sebut bahwa habits lama itu jadi program gitu. Makanya melakukan reprogramming tuh PR besar gitu. Gitu ya. Jadi kalau kita bicara bahwa simple, Aizun adalah orang yang kembali, dimana kalau kita kemarin bicara aku dua gitu ya, Allah lah gitu intinya percikannya. Itu adalah orang yang mengaktifkan Allah dan menonaktifkan ego gitu kira-kira. Kan kita ingat rumus flip-flop ya, kalau ego hadir, Allahnya off. Kalau Allah hadir, egonya off gitu. Nah itu flip-flop aja udah. Makanya ego ini nanti kan dilambangkan oleh syaitan gitu. Makanya kan di bulan Ramadan, please itu setannya diikat gitu. Jangan gampang aktif gitu kira-kira. Berarti kan salah satu setan yang paling besar dalam hidup kita apa? Kebiasaan lama kita kan. Begitu ngelihat udah langsung judgment. Beda dikit langsung menyalahkan. Beda pendapat langsung menyerang. Gitu. Ya, jadi kalau kita pakai program lama, maaf ya, kita nggak akan membaru gitu. Bagaimana akan berbuah-buah yang berbeda ketika yang kita tanam benih yang sama? Aneh ketika tujuannya pengen bersatu tapi tiap hari mencaci maki dan bertengkar gitu. Jadi kalau tiap hari bertengkar, tapi niatnya pengennya bersatu, ya nggak masuk akal gitu. Aneh ketika meyakini akan sampai ke barat, tapi tiap hari yang dilakukan perjalanannya ke utara gitu. Yakin aja, pokoknya nyampe ke barat, tapi tiap hari yang dilakukan adalah ke utara terus gitu. Dan aneh kalau pengen hidupnya bahagia, tapi tiap hari yang dipupuk tuh kebencian gitu. Itu ya. Sehingga mudah-mudahan keanehan-keanehan ini di bulan Ramadan ini ya balik sih. Kita beneran punya waktu yang panjang untuk berkontemplasi kebiasaan buruk aku yang, kebiasaan lamaku yang buruk apa ya gitu. Sehingga dengan kebiasaan buruk itu aku mengambil keputusan yang sama, sehingga aku menghasilkan hasil yang sama juga gitu. Gitu ya. Nah jadi teman-teman ibu dan bapak, mudah-mudahan kita memahami ini semua, kita udah bahas kemarin gitu ya. Sesaat kita mulai merubah kebiasaan lama, kita akan membaru dan kita akan mulai mudah untuk melakukan hal-hal yang dulu tuh berat gitu. Orang pelit kalau mulai latihan dermawan, tingkat voltase pelitnya jadi turun. Orang yang marah-marah terus kalau latihan gak marah, voltase kemarahannya jadi turun gitu. Jadi gampangannya bahwa kita punya personal achievement untuk merubah nih bad habits kita selama setidaknya 30 hari. Sebetulnya kan kalau di Quran itu kan plus 10 lah ya, 40 hari gitu. Makanya nanti di bulan Syawal itu ada puasa sunnah kan 6 harian lah gitu intinya. Maksudnya apa sih di Syawal ada puasa sunnah? Supaya abis Ramadan ini nggak bablas-bablas amat gitu. Kan yang terjadi kadang-kadang di bulan Ramadan semua pada dermawan. Satu Syawal pelit lagi. Semua di sini nahan emosi. Satu Syawal meledak lagi gitu. Artinya apa? Ya jangan kembali ke dirimu yang lama dong gitu. Dan sesaat kita membaru, kita juga akan kaget sendiri kok. Ih kenapa ya? Pasti ibu bapak teman-teman coba kalau boleh saya tanya, pernah ngalamin gak sih? Mungkin beberapa tahun lalu gitu, gampang banget kesulut marah gitu. Tapi akhir-akhir ini misalnya, kok jadi sekarang jadi gak terlalu pengen marah ya misalnya. Kok sekarang jadi gak terlalu pengen kepo urusan orang ya, gak pengen banyak mengkritik ya gitu. Itu kan kita mengalami keganjilan-keganjilan tuh. Makanya disebut malam yang ganjil Lailatul Qadar adalah ketika habit selamanya berangsur-angsur turun, untuk kembali kepada sang fitrah gitu. All new self kita yang justru mendekat kepada faizun tadi gitu. Nah, jadi saya ingin menggarisbawahi ya ibu dan bapak bahwa yang menang tuh, menang apa sih ini tuh jarang banget loh diceritain gitu.
Pokoknya kita menghadapi hari kemenangan. Sering-sering banget tuh di ceramah-ceramah, menang karena apa? Bebas makan lagi, bebas minum lagi gitu. Urusannya di situ aja gitu. Tapi kan justru bahwa saya menang melawan kebiasaan lama dulu yang pelit, sekarang udah nggak terlalu pelit-pelit amat lah gitu. Sekarang udah nggak sumbu-sumbu pendek banget lah gitu. Jadi kemenangan yang sejati adalah melawan diri lamamu gitu. Makanya jangan lupa bahwa semua ngomongin musuh dalam hidup gitu ya, ya musuhnya kan gak jauh-jauh. Musuh kita yang paling dalam tuh adalah yang di depan cermin gitu. Ya dirimu sendiri, itu intinya. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini nanti gak asbun gitu. Minal aizin, wal faizin, mohon maaf lahir batin gitu kan. Gak gitu aja gitu ya. Tapi mudah-mudahan kata-kata ini nanti yang keluar tuh jadi reminder gitu. Aduh saya udah kembali gak nih? Saya menang gak nih gitu. Jangan sampai nanti di bulan Ramadan latihan menang terus, pas perangnya kalah lagi gitu. Jadi at least nih, ada jeda antara mau marah tuh diem dulu gitu. Dadah. Dan ini marah, enggak, benci, enggak, dendam. Dan abis gitu maafin aja deh. Nah, itu baru faizun gitu. Sip ya, itu orang yang menang itu adalah orang yang menang terhadap egonya, orang yang menang terhadap habit selamanya, orang yang menang terhadap hal-hal buruk yang dilakukan bertahun-tahun gitu misalnya. Dan ya itu tadi, tidak ada yang memenangkan kita kecuali kita berusaha dalam bentuk yang namanya latihan gitu. Ya, jadi nggak ada yang bisa menangin kita, nggak ada yang bisa merubah kita, nggak ada yang bisa memperbaiki kita. Saya sering bilang rumus hidup salah satunya adalah my life is my making. Hidupku adalah keputusanku gitu. Gitu ya. Ini kira-kira resume sementara dari apa yang kita bahas kemarin-kemarin, teman-teman ibu dan bapak. Jadi kalau kita bicara dalam konteks itu, ya kembali ya bahwa yuk kita muhasabah. Muhasabah itu kan menghisab diri ya. Coba dicek gitu. Apa nih yang kemarin jadi hilal, apa nih yang kemarin direncanakan mau berubah, udah berapa persen gitu. Kan yang paling tahu diri sendiri. Gitu ya. Nah, saya kembali dulu nih. Berarti kan kalau kita bicara dalam konteks ini, selalu semua itu, output dari semua apapun konteks yang kita lakukan dalam hidup, itu namanya perangai atau perilaku gitu. Itu ya, makanya perangai atau perilaku itu berkaitan sama diri kita yang layer demi layer demi layer, nanti kita akan pahami lebih dalam lagi bahwa, saya kasih contoh sederhana begini teman-teman ibu dan bapak, saya mengulang-ulang dulu dikit ini ya, supaya nanti kita mengerti. Siapapun yang terlahir ke bumi ini, di Quran 1678 tuh kamu nggak tahu apa-apa gitu. Maka otomatis, secara otomatis dia akan memegang nilai gitu. Ya, dia akan memegang nilai. Dia akan mengadopsi nilai yang udah ada di lingkungannya. Makanya lingkunganmu sangat memengaruhi dirimu. Karena pertama, kita nggak bisa milih lahir di lingkungan mana tuh nggak milih gitu. Itu given. Ya, kita lahir di orang tua dengan pemikiran apa, kita lahir di lingkungan dengan kebiasaan apa, itu nggak bisa milih. Dan yang menarik adalah, kita juga nggak bisa menyalahkan ketika sekarang terprogram kebencian, ya karena ibu bapakku tuh pembenci sih gitu. Sekarang jadi orang pelit, ngomong bahwa aku tuh emang keturunan pelit, ya nggak bisa juga gitu, kita nggak bisa nyalahin itu. Justru, salah satu PR besar kita adalah bagaimana kita melepaskan dari penjara kebiasaan-kebiasaan lingkungan yang sudah terinstal menjadi habits untuk menjadi freedom. Freedom itu artinya bebas. Bebas dari stigma, bebas dari program lama gitu. Makanya salah satu esensi Islam, salah satunya adalah freedom. Terbebas dari apapun yang namanya konsep-konsep atau program-program. Makanya ini nanti kaitannya sama fitrah gitu. Ya kan kita mau nggak mau, suka nggak suka, dari lahir udah dicekokin dogma doktrin gitu. Dan kita bisa takut dengan dogma dan doktrin, dan kita bisa melakukan ibadah gara-gara ketakutan, dan kita bisa melakukan semuanya memang karena korban dari dogma gitu misalnya. Gitu ya. Sehingga kalau kita melakukan itu karena ketakutan, ya berarti bagaimana kita mau bicara dalam konteks pemahaman dan kesadaran, sementara kita baru hanya ikut-ikutan. Makanya kenapa awal dari ayat ya ayyuhalladzina amanu, hai jiwa-jiwa yang terpanggil. Kata kuncinya terpanggil. Berarti kalau terpanggil itu sadar kan. Makanya selalu ada niat di dalam puasa. Nawaitu saum. Kenapa? Karena niat ini ujungnya adalah aku melakukan dengan sengaja.
Gitu. Karena kalau kita tidak bicara dalam melakukan dengan sengaja, berarti aku melakukan karena kebiasaan. Jadi meskipun kita ngerasa sekarang sholatnya rajin, tolong didalemin lagi bahwa ini sholat gara-gara kebiasaan atau emang sengaja aku perlu gitu. Ini saya sekarang puasa tuh gara-gara sengaja atau emang ya udah dari dulu juga gini, dari dulu juga begitu, dan ya ini dari dulu tradisi gitu misalnya. Kan menarik ya Ibu dan Bapak, ada satu pertanyaan di dalam Al-Quran yang saya rasa kita penting untuk renungkan gitu, dan ini pertanyaannya diulang-ulang bahkan. Contoh nih, di berapa ya? 3127 lah misalnya. 3121 aja. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah. Kamu ngikutin sistem Allah ya? Ada yang jawab gini loh. Mereka menjawab, tidak. Tapi kami hanya mengikuti apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya. Ah, udahlah saya ngikutin apa yang dilakukan oleh bapak saya aja gitu. Dan apakah mereka akan mengikuti bapak-bapak mereka walaupun setan itu menyuruh mereka ke dalam siksa api yang menyala-nyala? Emang kamu mengikuti tradisi sementara kamu nggak ngerti tradisinya untuk apa? Dan kamu hanya mengikuti nenek moyang kamu atau warisan-warisan pengetahuan dari orang tuamu, dan kamu ngikutin hanya dalam bentuk yang namanya ritual. Hanya melanggengkan yang namanya kebiasaan gitu. Ah udahlah, dari dulu juga kebiasaannya gini. Dan Ibu Bapak maaf ya, saya ngomong ini berdasarkan apa yang saya survei dan riset selama 15 tahun. Begitu ditanya tuh jawaban gini tuh banyak loh. Kenapa sih gini? Udah kan diajarinnya juga gini. Udah pokoknya gitu. Sehingga sampai Nabi Muhammad itu kan menggambarkan orang Arab Baduy ya, misalnya nih di 4914 gitu. Jadi ada satu conversation atau pembicaraan antara Nabi Muhammad sama Arab Baduy itu kalimatnya begini, menarik banget. Orang-orang Arab Baduy itu berkata, kami telah beriman. Nah, Arab Baduy itu kan ikut-ikutan aja sih sebenarnya kan. Ya Rasul, saya udah beriman loh. Kenapa? Anda sholat, saya sholat. Anda umroh, saya umroh. Anda ini, saya ini. Ada itu, saya itu, gitu. Dan rata-rata yang diikutinnya kan aku empatnya aja gitu. Ya, rata-rata yang diikutin tuh cangkang dan kemasannya. Padahal di dalam diri Rasulullah, di dalam diri, yang diikutin itu kan bukan aku empatnya Nabi Muhammad gitu. Tapi justru aku tiganya, aku duanya, dimana yang jauh lebih penting adalah bukan pakaiannya, tapi bagaimana welas aslinya seorang Ahmad bin Abdullah Nabi Muhammad kepada orang yang membencinya gitu. Bagaimana beliau bisa memaafkan orang yang menyakitinya gitu. Nah sekarang kan mayoritas ya maaf ya, yang diikutin cara makannya, yang diikutin sunnahnya ketika buka puasa makan kurma gitu misalnya. Kenapa sih buka puasa makan kurma? Sunnahnya Nabi Muhammad. Iya sih ya, karena di sana kan nggak ada candil ya, nggak ada gorengan gitu. Itu kan bukan esensi gitu. Sehingga kata kuncinya ketika Arab Baduy ini ngomong, kami telah beriman, dibalas nih, dibalikin gitu. Kamu belum beriman sih, tapi ngomong aja, udah ikut-ikutan gitu. Kan telah tunduk di situ kalimatnya. Kenapa? Karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Artinya apa? Yang kamu lakukan bukan sepenuh hati, tapi karena baru mengikuti tradisi gitu. Baru mengikuti kebiasaan yang diulang-ulang gitu. Nah, ini kan dicontohkan sama Arab Baduy, ya nggak apa-apa sih, kita ngikutin tradisi aku empatnya oke gitu. Tapi kan secara esensi bukan di situ gitu. Karena kalau kita mau kembali lagi ke apa namanya 504 apa ya? Kalau nggak salah sih. Iya benar. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul. Mereka menjawab, cukuplah untuk kami apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya. Sampai ada pertanyaan lagi nih, dan apakah mereka itu akan mengikuti nenek moyang mereka, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapat petunjuk? Emang kamu mau ngikutin bapak, kakek, orang tua di atas kamu yang gak dapat petunjuk, terus kamu lestarikan tanpa petunjuk karena kamu cuma ikut-ikutan gitu kira-kira? Gitu ya, Ibu dan Bapak ya. Nah jadi mudah-mudahan kita bukan pelestari ajaran nenek moyang tanpa pengetahuan. Dan itulah yang membuat Nabi Ibrahim itu kenapa nggak mau ngikutin bapaknya gitu. Gitu ya. Sehingga ya kembali gitu. Bahwa kenapa sih salah satu indikator parameter orang beriman itu punya pengetahuan. Nih satu lagi aja ya. Banyak banget sih sebenarnya. Satu lagi aja ya. 170 misalnya.
Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab tidak, tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti juga, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui sesuatu apapun dan tidak mendapat petunjuk? Ini kan diulang-ulang lagi ya, gitu. Kamu mau ikut apapun, tapi jadi kayak Arab Baduy gitu. Gitu ya, sehingga konteksnya, sorry to say, hai orang-orang yang beriman, yang mantep terpanggil dari dalam gitu. Gitu ya, makanya esensi yang namanya sengaja, itu konteksnya adalah panggilan dari keimanan dia. Maka indikator parameter iman, salah satu faktornya adalah satu, pengetahuan. Yang kedua, kesadaran. Saya melakukan dengan sengaja gitu. Ya, anyway ya, ibu bapak maaf ya, ini fakta juga sih. Kebanyakan kita ini terlahir Islam kan nggak sengaja gitu. Karena kenapa? Lahir udah dikasih identitas Islam dan ngerasa udah Islami gitu. Udah ngikutin aja. Makanya maaf banget ya, ini juga salah satu penelahan kenapa orang yang mu'alaf dari di luar agama Islam masuk ke Islam, pengetahuan Islamnya tuh bisa lebih dalam karena mereka belajar gitu. Gitu ya, sehingga kalau kita bicara dalam konteks kita Islam dari lahir, belum tentu ngerti esensi gitu. Karena kenapa? Dari lahir udah ngerasa konteksnya Islam itu sendiri gitu. Padahal ini ayat orang-orang yang diulang-ulang nih dalam konteks ini, emang kamu mau ngikutin nenek moyang kamu gitu intinya, kan nggak gitu. Nah makanya selalu diulang-ulang gitu ya ibu bapak, nih kalimat-kalimatnya nih, satu misalnya di Al-Baqarah 269-nya gitu. Dan kalau orang udah terjebak dengan pemikiran-pemikiran kuno, susah untuk berubah, udah pasti. Pasti aja. Sehingga dia pinjam pemikiran orang, dia yakin dengan ucapan orang, nggak mengalami dia percaya, akhirnya apa? Dia nggak punya legitimasi, argumen sendiri gitu. Nanti kita akan ngerti oleh haji itu salah satunya adalah argumen sebetulnya. Argumentasi yang kita keluarkan berdasarkan pemahaman, berdasarkan kesadaran yang benar-benar tidak ragu-ragu. Karena kenapa? Aku mengalami langsung gitu. Gitu ya, makanya kenapa banyak validasi dilakukan, karena kita udah pernah bahas ya, Ibu dan Bapak. Distributor utama petunjuk itu udah ada di dalam. Jarang diakses karena terlalu sibuk percaya sama subagen-subagen di luar dirinya gitu. Makanya figur otoritas yang ngomong A, ngomong B, ngomong C bisa dipercaya, tapi nggak pernah koneksi kepada distributor utama yang ada di dalam. Makanya nuzulul Quran, turunnya Quran, itu bukan di luar tetapi di dalam. Kita udah bahas itu gitu. Sip ya, dan kata kunci ujungnya selalu, Nabi Muhammad dihadirkan untuk menyempurnakan akhlak. Outputnya apa? Perilaku. Dan balik lagi dalam semua konteks apapun, dalam sebuah hadis dikatakan khairun nas anfa'uhum linas. Outputnya itu cuma satu sih, keberadaan kamu, keberadaan kita. Apa sih untungnya buat society? Manfaatnya apa gitu? Sementara ketika sibuk benar salah baik buruk, benar salah baik buruk, akhirnya kita berantem di wilayah kulit, tapi tidak faizun menang dalam bentuk yang namanya kefitrahan kita sebagai manusia. Pertanyaan besarnya adalah kebermanfaatan apa yang sudah kita sumbangkan dalam kehidupan ini gitu. Jangan-jangan tiap hari menyumbangkan kebencian, jangan-jangan tiap hari menyumbangkan benih-benih pertikaian gitu misalnya. Terus pertanyaannya ya di mana letak kemenangannya gitu. Sehingga di Al-Baqarah 269 balik lagi, Allah menganugerahkan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, hikmah itu wisdom, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakalah yang dapat mengambil pelajaran. Pertanyaannya, berapa persen sih yang baca Quran pakai akal gitu? Ya, sekarang kan modenya adalah hatam. Bunyi. Habis gitu, habis hatam ngerasa soleh lagi gitu. Karena kenapa? Dari dulu udah dikasih tahu bahwa ketika satu huruf dibaca dapat pahala. Satu huruf dibaca dapat pahala. Akhirnya ngajinya aja transaksional gitu sama Tuhan, sama Allah gitu. Mau melakukan, karena kenapa? Karena aku akan dapat. Mau melakukan, karena aku akan dapat. Jadi yang pentingnya bukan Allah ternyata gitu. Karena akunya akan mendapatkan sesuatu gitu. Gitu ya.
Sehingga di sini dikatakan bahwa hanya orang-orang berakal lah yang akan mendapat pelajaran. Dalam artian, faktor utama dalam konteks bagaimana kita faizun, menang, ya bagaimana kita terus menggunakan akal kita gitu. Ya, sayang gitu akal ini udah dikasih sama Allah, terus jarang dipakai gitu, mubazir banget gitu intinya. Sehingga kita nggak punya daya kritis, daya pikir, nalar, yang akhirnya kita cuma ngikut terus tuh. Apabila dikatakan kepadamu, kamu kenapa ngikutin ini? Ya udah diajarinnya juga gitu. Dan saya rasa udah jadi satu kebiasaan kolektif bahwa ya udah ikutin aja gitu. Gak ada why-nya, gak ada kenapanya. Makanya saya selalu ingat pepatah guru saya gitu. Dia selalu bilang bahwa kalau kamu ketemu guru yang benar adalah guru yang membuat muridnya mau bertanya dan muridnya lebih pintar dari gurunya gitu. Dalam artian, quote and quote gitu, menstimulus akal seseorang untuk bertumbuh. Bukan disuruh ikut-ikutan. Apalagi disuruh ngikutin gurunya gitu misalnya. Gitu ya. Nah, jadi balik lagi, mudah-mudahan kita lebih memahami momen kemenangan ini sekali lagi bukan dalam konteks waktu gitu ya. Bukan bentar lagi nih mau menang gitu misalnya, kan enggak gitu juga gitu ya. Tapi faizun itu adalah konteks di mana satu poin bahwa aku sudah berhasil melampaui kebiasaan burukku yang lama yang bentuknya A misalnya, bentuknya B misalnya, bentuknya C gitu misalnya. Itu adalah kemenangan yang sangat personal gitu. Makanya di surat 78 berapa ya, 31 itu ada kalimat begini, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan. Jadi kemenangan tuh takwa nggak sih gitu? Gitu ya, kemenangan tuh kamu jadi semakin takwa nggak gitu? Dan yang paling tahu kan indikator parameternya diri sendiri. Ya bukan kayak kemarin cap-cip tentang Lailatul Qadar gitu. Wah, 21 enggak ya? Enggak, kayaknya 23 deh, enggak kayaknya 25 deh, akhir enggak kayaknya 27 deh. Kan enggak gitu. Sekarang dirasain aja. Konteksnya bahwa aku lebih bisa menerima realitas nggak ya? Aku lebih bisa toleransi nggak ya? Aku bisa lebih dermawan nggak ya? Nah, kan nanti kerasa gitu. Sesaat kita mengalami keanehan diri kita yang bisa nerima sesuatu yang asalnya susah banget. Kan kita punya personal muhasabah namanya. Bisa menghisab diri. Hisab itu kan menilai gitu ya. Sehingga orang yang pandai menghisab diri, pasti salah satunya adalah nggak rese sama keyakinan orang misalnya. Nggak rese sama sholatnya orang, nggak rese sama ibadahnya orang gitu. Justru malah nggak sibuk sama faktor di luar dirinya. Gitu ya. Nah jadi mudah-mudahan juga kita di konteks ini terbebas dari kebiasaan-kebiasaan lama gitu. Dan ini kalau memes, jokes yang menarik di akhir-akhir ini keluar, semoga nanti di Idul Fitri, di Hari Raya, Anda selamat dari pertanyaan-pertanyaan, udah nikah belum gitu. Kapan punya anak lagi gitu. Kapan ina itu kan jadi ajang-ajang justru malah rese gitu kira-kira. Sip ya. Nah jadi ya balik gitu. Jangan jadi ritual-ritual yang dilakukan dalam konteks yang namanya kebiasaan terus diwariskan lagi gitu. Nah kan yang jadi pertanyaan besar, kita mau mewariskan yang sama terus nggak sih ke keturunan yang akan datang gitu. Ya makanya kan salah satu hal yang penting kita renungkan ya ibu bapak di surat 4 ayat berapa ya, 100 gitu. Intinya gini, barang siapa berhijrah di jalan Allah, berhijrah itu kan berpindah ya. Ingat ya, hijrah itu bukan ganti baju gitu. Hijrah itu ganti pemikiran. Gitu ya. Hijrah itu ganti paradigma. Hijrah itu ganti habits gitu. Dimana kalimat hijrah di sini ya kembali gitu bahwa konteksnya adalah ada perubahan-perubahan yang beneran kita lakukan dalam konteks yang namanya perbaikan gitu. Jadi kalau asalnya jadi dari baju hitam ke baju putih, hijrah sih, tapi ganti baju namanya, bukan ganti akhlak gitu. Gitu ya. Barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Jadi Allah mau ngasih tahu bahwa main yang jauh dong gitu. Ya, luas loh. Perspektif ini tuh luas gitu.
Sehingga kalau kita bicara dalam konteks apapun itu gitu ya, ya kembali gitu. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan bermaksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya, sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh Allah telah menetapkan pahala di sisi Allah dan Allah adalah Maha Pengampun. Nah artinya, barang siapa yang keluar dari rumahnya itu kan maksudnya barang siapa yang keluar dari kebiasaan lamanya, habits lamanya, makanya kita suruh keluar gitu. Gitu ya, artinya jangan tahu hanya di lingkungan itu terus gitu. Ya akibat main gak jauh tuh, ya kita cuma punya perspektif yang sempit gitu intinya. Nah makanya keempat ayat 9 ya, salah satu hal yang penting untuk kita renungkan nih ya. Dan hendaklah takut kepada Allah. Nih kalimat juga takut itu kan sebetulnya kan agak gimana gitu ya. Ini dalam tanda petik warning besar lah gitu. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Artinya ada loh pemikiran-pemikiran bahwa nanti kalau aku nggak ada, aku meninggalkan tradisi apa ya sama garis keturunan yang akan datang gitu. Apakah aku hanya meninggalkan garis keturunan yang bulan Ramadan ini hanya bulan pesta kuliner gitu misalnya. Apakah mereka hanya akan melakukan gerakan-gerakan tanpa pemahaman esensi gitu misalnya. Gitu. Sehingga ya kembali gitu. Bahwa konteks di sini artinya apa? Bagaimana kita akan memperbaiki for the next generation kalau kita tidak memperbaiki diri kita gitu intinya. Jelas ya Ibu dan Bapak ya. Nah, jadi kembali nih ke kesimpulan kita di Minal Aizin wal Faizin Idul Fitri gitu. Karena hari raya tuh nanti kaitannya sama Isa loh. Hari raya tuh nanti kaitannya sama Isa ibn Maryam gitu. Nanti ya pada saatnya kalau kita udah siap untuk menerima esensi yang lebih dalam, berbicara tentang Maryam dan Isa ini kan bukan hanya berbicara sosok gitu. Ya nah saya ulang dulu. Berarti mau nggak mau kita ini dikasih nilai dari lingkungan. Bahasa kerennya disebut nurture. Maka ada nature, ada nurture gitu. Nature-nya oke, ada di nurture yang nggak oke, ya kurang oke juga sih. Makanya bibit yang oke di tanah yang oke, oh tumbuhnya bagus gitu. Gitu ya. Nah, si nature ini memiliki pengaruh yang besar banget gitu. Karena kenapa? Nurture ini akan membentuk habits nantinya akhirnya. Paradigma ada di sini, pemikiran ada di sini, belief system ada di sini gitu. Gitu ya. Makanya kalau ininya membatu dalam tanda petik menjadi berhala, ya jangan menyembah berhala dong gitu. Berhala itu kan sesuatu yang sudah membatu gitu. Orang yang keras kepala tuh kan membatu. Jadi mau digimanapun ya keras kepala aja gitu. Dan yang paling rugi ketika keras kepala ya dianya nggak bisa menikmati perubahan-perubahan hidup gitu. Ya, makanya kenapa surga itu selalu digambarkan seperti air yang mengalir. Surga itu kan bukan masalah banyak airnya, bukan. Tapi yang terpenting dari air yang mengalir adalah hidupmu yang terus melakukan dalam tanda petik flowing gitu. Kamu bisa ngalir kayak air mengalir. Fresh gitu. Kalau air mengalir terus menerus, maka airnya akan selalu fresh karena kenapa? Sirkulasinya bagus. Jadi indikator parameter orang yang di surga dalam tanda petik, itu dia mau flowing seperti air yang mengalir. Di bawahnya ada air yang mengalir. Berarti tatanannya itu flowing gitu sebetulnya. Berarti kalau orang mau mengalir, dia sangat mudah melepaskan hal lama untuk membaru. Hal lama lepas, membaru lagi. Hal lama lepas, membaru lagi gitu. Sehingga kita tidak terjebak dengan pemikiran lama, paradigma lama, esensi lama. Dari dulu tahu sholat tuh gitu aja gitu misalnya. Dari dulu tahu puasa tuh ya gitu aja. Udahlah dari dulu juga gini. Nggak ada yang membaru gitu. Gitu ya, berarti nggak fresh gitu intinya. Karena kenapa? Ya gimana mau fresh orang berhala pemikiran masa lalunya nggak dia rubah. Dan ini tipikal orang yang nanam hal yang sama, pengen berbuah hal yang beda gitu. Sama kayak Einstein tuh kan bilang, insanity, orang gila tuh berharap hasilnya beda, tapi kamu ngerjainnya itu mulu gitu. Berharap datang orang yang baik, tapi yang dikerjainnya jahat mulu gitu misalnya. Kan nggak make sense gitu.
Jelas ya, Ibu dan Bapak ya, teman-teman ya. Jadi di evaluasi terakhir ini cuman evaluasi-evaluasi yang mencakup semuanya, tapi mudah-mudahan sekali lagi kita gimana ya, merefleksi lah. Yang jangan sampai si Ramadan ini tuh konteksnya hanya dalam wilayah ritual gitu intinya. Ya, nah sekarang kita masuk nih ke esensi hari raya. Jadi mudah-mudahan ini paham ya, sekali lagi minal aizin itu adalah orang-orang yang kembali, returning, kembali kepada keaslianmu gitu. Ingat ya, fitrahnya kita balik lagi itu cinta lah, anggap aja begitu biar mudah. Dan saat kamu kembali dari kepalsuan dirimu, in return kepada ilaihi rojiun gitu, by the way kan ini konsepnya sama banget dengan ilaihi rojiun. Istilahnya disuruh tawaf lah gitu Ibu Bapak. Tawaf itu kenapa sih melawan arah jarum jam? Kan intinya kembali gitu. Gitu ya, makanya nanti ini relate banget sama haji, sa'i, tawaf, jumroh. Jangan lupa bahwa inti utama dari puasa tuh saum. Saum itu apa sih? Diam. Inti dari semua haji apa coba? Wukuf. Wukuf juga artinya apa? Diam gitu. Maka nanti kita ngerti bahwa puncak dari semua puncak apapun konteks terhubung dengan aku dua gitu kira-kira. Ya kamu ada diamnya dulu lah gitu. Karena hanya dalam diam, dalam hening kamu akan mendapatkan sesuatu yang lebih clear. Nyari kacamata aja kalau lagi hektik lupa kalau itu nempel di jidat gitu misalnya, di kepala gitu misalnya. Gitu ya, makanya stay for a moment, stay for a while, diam sesaat gitu. Nah, maka saya balik lagi nih. Sumber penderitaan kita sebagai manusia itu urusannya sama apa? Keinginan kok. Kalau kata orang tua dulu tuh disebut karep gitu. Yang ngebuat kamu gak happy itu ya karep gitu. Ibu Bapak kan banyak ya orang ngomong, hidup aku tuh menderita. Dia menganggap hidupnya menderita karena kenapa? Karena aku tuh nggak kaya. Jadi menarik ya, lucu. Yang miskin menderita nggak punya uang. Yang kaya menderita karena pajak. Yang nggak sekolah menderita karena nggak punya pengetahuan. Yang sekolah menderita karena banyak tugas. Harus ngurusin skripsi, harus ngurusin tesis, menderita semua. Yang menikah menderita. Yang nggak menikah menderita juga. Punya anak menderita, nggak punya anak menderita juga. Gimana sih gitu ya? Kita tuh komplain sama apa sih sebenarnya gitu? Makanya dalam perspektif filsafat, life is all about suffering kan gitu ya. Hidup itu penderitaan gitu. Nah berarti kan yang jadi derita kita tuh bukan aksesoris hidup itu gitu, bukan drama hidupnya. Penderitaan datang karena aku tidak bisa memanage diri, itu poinnya. Jadi yang bikin kita sakit, menderita, fisik, let's say 5% lah. Tapi yang 95% penderitaan datang dari mana? Dari pikiranmu. Ilusinya ada di sini gitu. Makanya puasa fisik disebut, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Puasa jiwa, lah anggapannya di sini jiwa gitu. Inilah yang disebut saum gitu. Kan urusan gak makan gak minum itu kan at least menahan keinginan untuk memasukkan sesuatu. Kan inti itu cuma ada 3 ya, memasukkan, proses, keluar. Masuk, proses, keluar. Masuk, proses, keluar. Sok Ibu Bapak, kita makan terus, gak dikeluarin makanannya, udah 3 hari pusing perut, gak enak perutnya, gak nyaman gitu. Kenapa? Ada yang masuk tapi nggak ada yang keluar gitu. Ini kan hukum terima kasih nih. Berarti menjaga asupan masuk supaya prosesnya lebih oke, supaya pengeluarannya juga lebih oke gitu kira-kira. Ya, kata kuncinya di mana sih? Keinginan. Dah itu aja. Karena si keinginan ini nanti yang akan membuat chaos gitu. Jadi kalau sekarang ngomong menderita, coba stop dulu lah. Menderita tuh gara-gara kamu nggak punya uang, ya emang pasti menderita sih. Atau kamu nggak bisa memanage apa yang masuk dan apa yang keluar gitu.
Kan concernnya ada di situ. Makanya self-management, kalau kita bicara dalam konteks Ramadan ini, itu kan yang disebut personal achievement yang ketika kita bahas di awal. Hai orang beriman, udah dapat hilal belum? Gitu. Ayo dong, di-manage dirinya. Berarti kalau hidup banyak menderita, dirimu tidak menjadi manajer yang baik untuk dirimu sendiri. Kita tuh setidaknya manajer buat diri ya, ibu bapak jangan lupa. At least jabatan kita semua tuh manajer gitu. Berarti kalau chaotic terjadi, ya apa sih? Yang nggak memanage dengan baik gitu. Ya makanya yuk Ramadan ini adalah manajemen jasad, manajemen jiwa, dua-duanya di manage gitu intinya. Sehingga, nah terakhir ya, ini nggak kerasa udah 14.02 aja nih. Tapi mudah-mudahan dapat ya ibu bapak ya, get something lah mudah-mudahan. Nah, saya mau baca segelondongan dan kita maknai ini dalam perspektif yang lebih luas lagi. 2183. Udah ya, ini final statementnya di sini. Mudah-mudahan tahun depan kita dapat esensi yang lebih dalam ya. Ramadan tuh kita bahas ulang-ulang tiap tahun, tapi menarik tiap tahun tuh ada aja sesuatu yang baru tentang Ramadan. Padahal ayatnya ini lagi. Ya waktu puasanya ya sama, ya sahurnya jam, ya maksudnya ada sahur ada buka gitu. Tapi semakin membarunya diri, semakin juga membarunya makna gitu. Nah kalau kita tahun ini tidak ada makna yang membaru, berarti sama tahun lalu mainnya di situ-situ aja gitu. Anyway, ya ayyuhalladzina amanu, hai jiwa-jiwa yang terpanggil, sudah tiba waktunya, tiba. Kamu siap deh, manage keinginan-keinginan, bawaan-bawaan yang kaitannya dengan diri fisikmu. Ya, ingat ya, siam itu tubuh kita ini kan binatang ya. Urusannya di dalam konteks survival mode cuman urusan makan, minum, reproduksi, bobo. Makan, minum, reproduksi, bobo, tidur. Jadi kalau urusan hidup ini hanya makan, minum, reproduksi, tidur. Makan, minum, reproduksi, tidur. Ya, nanti bahasanya Quran kal an'am. Terus kamu sama binatang ternak apa bedanya sih gitu. Ya. Supaya kamu bertakwa, artinya supaya kamu derajatnya naik lah. Jangan hanya di level itu aja. Hidup kan bukan hanya untuk makan. Tapi ingat, outputnya adalah bermanfaat gitu. Oke, yaitu dalam beberapa hari yang tertentu, maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, maka wajiblah berpuasa. Baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Kita udah bahas ini ya. Dan wajib bagi orang yang berat menjalankannya membayar fidyah. Ingat, yang berat menjalankan itu bukan ibu hamil, sakit, bukan. Yang berat mengatur makan adalah orang yang kebanyakan makan. Kalau orang udah kebiasaan bangun tidur breakfast, jam 9:30 brunch, jam 1 lunch, jam 4 afternoon tea, jam 6, jam 7 dinner, sebelum tidur makan. Ini diatur makan 2 kali, berat loh. Dan penyebab kematian, saya selalu ulang-ulang, overeating. We are what we eat. Ya, hati-hati apa yang dengan kita makan gitu. Makanya kalau kamu berat nih, jangan lupa puasamu itu urusannya fidyah. Kamu bukan nggak makan siang, bukan. Tapi jatah makan siang kamu tuh kasihin ke fakir miskin gitu loh. Ya. Makanya message-nya, barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, kerelaan hati terpanggil outputnya kebajikan, bukan barang siapa yang dengan kerelaan hati menahan makan dan minum, enggak. Maka itu yang lebih baik baginya. Jadi jangan bangga sekarang Ramadan tamat, puasanya karena kenapa? Aku nggak makan nggak minumnya tamat 30 hari. Ya bener sih, tapi itu kan bagian kecil. Makanya message terakhirnya rada-rada gimana gitu. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui ini tuh baik kalau kamunya ngerti gitu. Bukan cuma ikut-ikutan apa yang diikutin nenek moyang kamu gitu. Ya. Ini kemarin kita udah bahas. Syahar Ramadan, ingat ya, kata yang digunakannya syahar. Syahar itu bukan urusan dalam konteks yang namanya month, tapi moon. Gitu ya. Artinya kalau kita bicara moon, bicara tentang enlightenment, atau konteksnya adalah pencerahan. Maka pencerahan itu kaitannya sama apa? Sama jiwa gitu. Gitu ya. Jadi ini yang dipakai adalah syahar gitu. Supaya kita ulang-ulang, itu kalimatnya bukan berbicara satuan waktu. Gitu ya.
Jadi dalam artian di sini juga artinya balik lagi. Contoh ya teman-teman ibu bapak, kita ngambil ke kamus tradisional supaya kita tahu makna syahar itu apa. Contoh nih. Di kamus nih, di Al-Baqarah 185 ayat pertama yang namanya syahar, syahru, itu memiliki kata dasar ini sebagai kata benda berkaitan dengan kata-kata ada bulan, fitnah, umpatan, fitnahan, umpat, banyak banget itu pemaknaannya. Tetapi dalam konteks kata kerja, salah satunya apa? Menyinari, menerangi gitu. Menerangkan, menjelaskan, menghiasi dengan lampu-lampu dalam artian terang gitu. Gitu ya. Jadi makna syahar ini bukan 30 harinya gitu sebetulnya. Tapi pendekatan yang bisa kita pakai dalam konteks syahar Ramadan artinya apa? Menerangi, menyinari. Kita udah bahas ini kemarin. Ramadan, enlighten itu di dalamnya diturunkan Quran. Jadi kalau kamu udah terpanggil, kamu siap melepaskan atau ketemu hilal, kamu siap untuk membaru gitu kira-kira. Makanya kalau membaru, kamu melepaskan yang asalnya nggak kelihatan jadi kelihatan, yang asalnya hektik jadi tenang. Saat danaunya tenang, maka gambar gunung terrefleksi dengan baik ke danau itu sendiri. Clear thinking, clear seeing, gitu kira-kira bahasanya. Karena itu barang siapa di antara kamu hadir di bulan itu, kalau kamu ngelihat falyasumhu, kalau kamu benar-benar ngelihat si hilal, kamu puasa. Dan barang siapa sakit dalam perjalanan berbuka, maka wajiblah ia berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu. Berarti ini ngomongin komitmen pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Ini bukan mau menyiksa. Justru supaya kamu bisa hidupnya lebih enak. Untuk apa? Melepaskan kebiasaan lama dan belajar untuk mengalir seperti surga yang alirannya tuh mengalir gitu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Makanya endingnya ada takbiran. Awas ya, takbir tuh bukan teriak-teriak Allahu Akbar. Oh ya boleh-boleh aja sih. Tapi mengagungkan petunjuk, that's it. Saya dapat sesuatu gitu. Ya. Jadi takbiran itu personal. Dapat apa sih gitu. Nah, endingnya kalau udah dapat, pertanyaan berikutnya. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku adalah dekat. Di situ udah mulai sadar bahwa Allah tuh nggak jauh gitu. Qorib. Awas ya, kurban nih bukan urusan sapi, kambing, bukan. Nanti kita bahas. Qorib gitu. Di mana aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku. Jadi udah mulai gak berani doa kalau dia gak ngejalanin dulu maunya Allah gitu. Sekarang orang doa tapi maunya Allah gak dijalanin. Ya Allah, sebaiknya. Nah, ngasih advice sama Tuhan. Sebaiknya lagi. Seakan-akan kita lebih tahu gitu. Kalau bisa sih ya Allah ini untung aja deh. Dan untungnya 30%. Dan kalau bisa. Nah, ini kan lagi doa tapi lagi ngatur gitu. Justru. Ini keren sih. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka itu beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Gitu ya. Jadi teman-teman ibu bapak, yuk kita maknai ini sebagai aplikatif. Dan terakhir, orang-orang yang menang faizun adalah orang yang takwa. Saya nggak pernah bosan-bosan ya untuk mengulang-ulang ini. Tapi mungkin kita akan lebih luaskan sedikit. Siapa sih orang yang bertakwa? 1. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu. Orang yang bersegera kembali kepada titik tengah. Ke kanan dikit, balik lagi. Ke kiri dikit, balik lagi. Jadi stay center tuh penting. Perlu lah. Makanya disuruh bersegera kepada ampunan dari Tuhanmu. Dan bersegeralah kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang takwa. Jadi menyegerakan untuk kembali ke titik tengah gitu. Itu nomor 1. Gimana caranya? Orang-orang yang menafkahkan hartanya baik waktu lapang maupun sempit, dia tidak melekat kepada apapun. Ingat ya, bencinya kita tuh harta kita loh. Jadi kalau lagi benci, sedekahkan bencinya dengan cara apa? Maafkan. Kalau lagi julid, infakkan tuh, lepasin gitu. Makanya yang kedua, menahan amarah. Yang ketiga, memaafkan.
Yang keempat, berbuat kebajikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah dan memohon ampun. Dan yang terakhir adalah mohon ampun gitu. Artinya apa mohon ampun? Tetap melakukan yang namanya kontemplasi. Kontemplasi lagi. Kontemplasi lagi gitu. Jadi segera mohon ampun, sedekah lapang sempit, menahan amarah, memaafkan, berbuat kebaikan, balik lagi, kontemplasi, bersegeralah lagi, kembali ke titik tengah lagi, kembali ke wusto, nanti namanya kita bahas, stay center. Dan saat di stay center itu, ya disitulah titik dimana fitrah atau kemenangan, aku tidak dikuasai lagi oleh keinginan dan egoku, tapi aku hanya bersedia untuk dialirkan apapun yang Allah inginkan kepada kita gitu. Sip ya, ibu bapak ya. Jadi mudah-mudahan kita memaknai Ramadan tahun ini sekali lagi bukan hanya urusan kuliner gitu ya, baju baru ya boleh-boleh aja sih. Tapi yang terpenting ya bagaimana kita memiliki kesadaran-kesadaran untuk ada dalam konteks yang namanya terus-menerus mau menuju kepada kembali ke fitrah, kembali ke menang, kembali kepada faizun. Dan faizun itu adalah bagaimana orang-orang yang masuk kepada konteks yang namanya ketakwaan gitu. Terima kasih Ibu Bapak, saya rasa final statement dan final esensial yang bisa disimpulkan itu. Mudah-mudahan esensial Ramadan ini yang kita sudah lakukan di bulan Ramadan selama 1 bulan ini, ada sesuatu yang bisa didapatkan dan kita semua punya personal achievement. Mari kita muhasabah, nggak usah rese sama yang lain, menilai siapapun di luar diri kita, tapi coba cek deh, keberhasilan hilal kita di ending Ramadan ini berapa persen. Dan senantiasa ketika kita sibuk untuk mencari hilal, atau sibuk untuk menilai ke dalam, menelaah ke dalam, kita nggak akan terlalu sibuk dengan apapun yang di luar diri kita. Minal aizin, wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, senantiasa Idul Fitri ini membawa kita menuju kepada keberkahan yang lebih baik. Hatur nuhun, semoga senantiasa bermanfaat buat kita, dan saya rasa mari kita persiapkan hati kita, mari kita persiapkan jiwa kita, senantiasa kita benar-benar belajar menjadi hamba pelayan yang istiqomah, dan kita membuka hati sedalam jiwa kita. Mari kita bersyukur, berterima kasih kepada kasih sayang Allah yang tidak pernah henti-hentinya dihujankan kepada kita, diberikan kepada kita, yang senantiasa kita selalu merenungkan nikmat Tuhan mana yang kamu dustakan. Apapun dalam kehidupan ini tidak akan terjadi dan terwujud tanpa kasih sayang Allah. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Anda telah menonton video ini hingga di penghujung video. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda, serta dapat menjadikan diri Anda lebih baik dari hari kemarin. Nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulannya telah menguasai hati. Apa kalau hakikat cinta ini bila kita lihat levelnya isinya para penumpang yang isinya antara kemana